Ya, selamat sore. Eh, Hari ini gue ingin membahas tentang makanan. Apakah makanan itu? Apakah ada makanan yang membuat kurus? Apakah ada makanan yang membuat gemuk? Apakah saya butuh makan? Makanan apa yang saya butuh? Oke, pembahasannya gini ya. Intinya semua makanan itu yang kita suka itu enak. Yang kita suka itu enak ya. Gua suka makan pizza. Si A suka makan martabak. Si B suka makan ayam goreng. Bagi masing-masing kami, semua makanan itu yang menjadi favorit kami itu enak. Tapi apakah boleh dimakan? Ya, kalau yang menjadi favorit makanan, ya kenapa nggak boleh dimakan? Karena jawaban untuk pertanyaan apakah makanan ini, makanan itu membuat kurus, membuat gemuk? Jawabannya makanan tidak ada yang membuat kurus atau gemuk. Oke, yang membuat gemuk itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang gimana? Gaya hidup yang satu, kurang gerak. Yang kedua, makanan tidak diatur. Gizi tidak seimbang. Olahraga kurang, bahkan mungkin tidak. Tidur berantakan. Oke, kita bahas coba ya. Yang perlu kita makan sebenarnya apa sih? Yang mengandung gizi, karena badan kita perlu gizi. Contoh, nasi putih. Kita ngomong konteks di Indonesia ya. Nasi putih untuk apa? Sumber karbohidrat, untuk sumber tenaga kita. Terus kayak daging, telur, ayam, susu, tempe, tahu itu adalah apa? Protein. Untuk apa? Recovery badan. Kita butuh karbohidrat dan protein. Oke. Ada lagi apa? Kita butuh lemak juga, jangan salah. Kita tuh butuh lemak. Nah, lemak itu gunanya untuk apa sih? Untuk membentuk hormon, untuk support badan kita supaya sehat, untuk membantu penyerapan nutrisi. Itu semuanya dari si lemak. Sumber lemak apa? Ada minyak zaitun atau olive oil, bisa juga kuning telur, bisa juga alpukat. Oke. Kacang-kacangan pun mengandung lemak. Daging-dagingan yang kita makan, sumber protein itu biasanya ada lemaknya. Dan lemaknya itu kalau natural dari si sumber makanan itu biasanya lemak baik. Nah, kalau ada nggak ya lemak yang nggak baik? Ada lemak yang mengalami proses berkepanjangan. Contohnya seperti apa ya? Margarin deh contohnya. Margarin itu kalau nggak salah gue pernah baca itu tuh termasuk lemak yang tidak baik. Kenapa? Karena eh, di sini konteksnya bukan gendut atau kurus ya, tapi sehat, efek ke badannya kalau berkepanjangan itu gimana gitu ya. Katanya margarin itu kan udah ada proses di mana minyak itu dipanaskan berkali-kali sehingga seperti itu bentuknya ya, dan itu bisa membuat proses itu kalau masuk ke badan kita itu bisa membuat eh, blok di pembuluh darah, singkatnya begitu. Nah, intinya bukan berarti kita nggak boleh makan margarin atau bahan-bahan makanan yang ada margarinnya. Boleh, tapi secara moderat atau bahkan sedikit. Ya, yang diutamakan apa? Yang real food fresh, maksudnya yang fresh kayak buah, sayur, daging, nasi itu kan nggak banyak olahannya. Ya, intinya semakin makanan tersebut sedikit olahannya, semakin mirip dengan aslinya, semakin aman. Dah gitu aja, gampang deh. Kalau kita kayak ayam kita masak kan bentuknya kan nggak gitu banyak berubah kan, nasi juga, daging sapi juga. Nah, jadi makin sedikit proses makin aman, udah dibilang begitu singkatnya. Nah, terus tadi apa lagi tuh? Kalau makanan membuat gemuk atau kurus nggak ada. Karena gini, baik lagi ya, kalau kita mau naikin berat badan tentu harus makan lebih banyak daripada biasanya ya. Nah, kalau mau kurus atau turun berat badan harus disertai dengan kalori defisit.
yaitu makan lebih sedikit dari biasanya. Nah, tapi kalau menurut gua pribadi, jangan nggak usah fokus sama kurus gemuk. Oke, kurus gemuk itu memang ya bagi sebagian orang itu adalah sebuah apa ya, keinginan atau target. Tapi sekarang yang menjadi basic, menjadi apa namanya, pegangannya dulu adalah kenapa nggak jadi kuat, melatih otot kita, memperkuat tulang kita, eh, lebih menyehatkan organ-organ tubuh kita dengan apa, olahraga angkat beban, kardio, penuhi gizi yang tadi gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya, pertama olahraga rutin, istirahat teratur, makan teratur, olahraga rutin maksudnya. Oke, ya semoga video ini dapat membantu. Karena kalau kita mau naik berat badan atau turun berat badan di konteks yang sehat, nggak akan bisa kejadian kalau makan atau nutrisi kita masih berantakan, olahraganya nggak rutin, nggak konsisten, tidurnya juga kurang. Jadi semua harus baik dulu, teratur dulu. Hidup yang teratur bisa membawa kita ke target yang kita mau. Oke, terima kasih.